Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this e-learning session. Today we are going to talk about something that's very close to our daily life. This is about the development of digital marketing in Indonesia. We'll explore how Indonesia's digital world keeps evolving, how e-commerce and social media are changing customer behavior, and what challenges and opportunities business face in digital era. So stay with me until the end, because we will see just how big the role of digital marketing has become in shaping Indonesian modern economy. Digital marketing telah menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia bisnis Indonesia. Perkembangannya didorong oleh populasi muda yang melek teknologi serta meningkatnya akses terhadap internet dan perangkat digital. Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan smartphone sebagai alat utama untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Menurut laporan Google dan Temasek, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai lebih dari 80 miliar US dollar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun akan yang mendatang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peluang bisnis di sektor digital sangat besar, baik bagi perusahaan besar maupun pelaku UMKM. Selain itu, digital marketing kini tidak hanya digunakan oleh brand besar saja, tetapi juga oleh usaha kecil yang ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Media sosial, e-commerce, dan platform digital lainnya telah menjadi jembatan utama dalam hubungan antara bisnis dan konsumen. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet dan sekitar 90% diantaranya menggunakan perangkat seluler sebagai sarana utama untuk mengakses dunia digital. Nah, selain itu, 70% masyarakat di Indonesia telah aktif di media sosial baik untuk berkomunikasi, mencari hiburan, maupun belanja. Fenomena ini mendorong para pelaku bisnis untuk memusatkan strategi pemasarannya pada platform digital, terutama media sosial dan aplikasi berbasis mobile. Sebagai contoh, banyak sekali UMKM kini telah memanfaatkan TikTok Shop atau Instagram Reels untuk memperkenalkan produk mereka. Dengan konten singkat yang menarik, produk dapat dikenal luas tanpa harus memiliki toko fisik. Perkembangan e-commerce di Indonesia menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan digital marketing saat ini. Nah, awalnya, masyarakat itu masih ragu untuk bertransaksi secara online. Namun kini, berbelanja melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, itu sudah menjadi hal yang umum. Ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan ini. Yang pertama, akses internet yang semakin cepat dan terjangkau. Kedua, gaya hidup masyarakat yang berubah, di mana banyak orang yang lebih memilih belanja secara online karena lebih efisien dan praktis. Ketiga, pengembangan sistem pembayaran digital seperti OVO, Dana, GoPay, dan Kris yang membuat transaksi semakin mudah dan aman. Pandemi COVID-19 juga mempercepat proses transformasi digital ini. Pada masa itu, hampir semua aktivitas dilakukan secara daring, mulai dari bekerja, belajar, hingga berbelanja. Nah, kebiasaan tersebut tuh yang kemudian terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan, usaha kecil seperti warung dan toko rumahan kini bisa menjual produknya melalui WhatsApp atau marketplace. Inilah bukti nyata bahwa digital marketing tidak hanya milik perusahaan besar saja, tetapi juga menjadi peluang besar bagi UMKM di seluruh Indonesia. Media sosial memegang peran penting dalam perkembangan digital marketing di Indonesia. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube menjadi ruang utama bagi brand untuk membangun citra, memperluas jangkauan, dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung.
Melalui media sosial, perusahaan dapat menampilkan identitas merek, membangun kedekatan emosional, serta memberikan edukasi kepada konsumen. Melalui media sosial juga, perusahaan dapat menampilkan identitas merek, membangun kedekatan emosional, serta memberikan edukasi kepada konsumen. Contohnya kampanye digital yang viral seperti Shopee 11.11 Big Sale atau Tokopedia Ramadan Extra. Nah, itu menunjukkan bagaimana media sosial bisa menggabungkan hiburan dan promosi dengan sangat efektif. Selain itu, influencer marketing juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Banyak merek bekerja sama dengan influencer lokal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Keterlibatan ini membuat promosi terasa lebih autentik dan mudah diterima oleh audiens. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap perilaku konsumen. Termasuk konsumen Indonesia kini termasuk kategori mobile first, yang berarti hampir semua aktivitas digital dilakukan melalui smartphone. Mereka mencari informasi, membandingkan harga, membaca ulasan, hingga melakukan pembayaran digital. Semua dilakukan secara online. Selain itu, media sosial juga menjadi salah satu sumber utama dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen seringkali tertarik pada produk karena melihat review di TikTok, rekomendasi influencer, atau testimoni pengguna lain di Instagram. Nah, yang menariknya, masyarakat Indonesia itu cenderung price sensitive, sehingga mereka aktif mencari promo, diskon, dan cashback. Namun, mereka juga semakin digital savvy. Artinya, konsumen sekarang lebih cerdas, kritis, dan menuntut pengalaman digital cepat, aman, dan personal. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan digital mereka. Agar apa? Agar dapat memenuhi ekspektasi pasar yang semakin tinggi. Di balik perkembangan yang pesat, penerapan digital marketing di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama adalah keberagaman bahasa dan budaya. Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai bahasa dan kebiasaannya, sehingga pesan marketing harus disesuaikan dengan karakteristik lokal agar lebih efektif. Yang kedua, masih adanya kesenjangan digital di beberapa wilayah yang memiliki akses internet terbatas. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi digital secara merata. Yang ketiga, adanya isu privasi dan keamanan data. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi, perusahaan perlu menjaga kepercayaan pelanggan dengan memastikan keamanan sistem dan transparansi penggunaan data. Dan yang terakhir, tingginya tingkat persaingan. Jadi, semakin banyak bisnis yang masuk ke ranah digital, itu akan membuat pasar menjadi semakin kompetitif. Nah, untuk itu, kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama agar dapat bertahan dan menonjol di tengah persaingan tersebut. Dan yang terakhir, tingginya tingkat persaingan. Jadi, semakin banyak bisnis yang masuk ke ranah digital akan membuat pasar semakin kompetitif. Nah, untuk itu, kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama agar dapat bertahan dan menonjol di tengah persaingan tersebut. Agar kampanye digital marketing berjalan efektif, perusahaan harus menerapkan strategi yang tepat. Yang pertama ada target advertising. Dengan memanfaatkan data pengguna, iklan dapat disesuaikan dengan minat, usia, lokasi, dan perilaku konsumen. Nah, hal ini bisa membuat promosi jadi lebih efisien dan tepat sasaran. Yang kedua, ada content marketing. Nah, content marketing ini memiliki peran yang besar dalam menarik perhatian audiens. Perusahaan perlu membuat konten yang inovatif, menarik, dan memiliki nilai bagi konsumen. Sebagai contoh, brand lokal seperti Wardah sukses memanfaatkan strategi ini dengan mengangkat nilai-nilai kepercayaan diri dan gaya hidup positif dalam setiap kampanyenya. Nah, yang ketiga ada social media engagement. Nah, interaksi dua arah antara brand dan audiens sangat penting. Nah, melalui komentar, polling, sesi live,
atau giveaway, perusahaan itu dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Yang keempat ada SEO atau Search Engine Optimization. Nah, SEO ini dapat membantu meningkatkan visibilitas website di mesin pencari seperti Google. Sehingga bisnis itu bisa lebih mudah ditemukan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk iklan. Kombinasi dari keempat strategi ini, jika dijalankan secara konsisten dan berbasis data, dapat meningkatkan kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. Dalam dunia digital, data merupakan aset yang sangat berharga. Dengan menganalisis data, perusahaan dapat memahami perilaku konsumen, preferensi, dan tren pasar secara lebih mendalam. Sebagai contoh, platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia mampu memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebiasaan pencarian pelanggan. Nah, itulah bentuk personal berbasis data. Itulah bentuk personalisasi berbasis data yang meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, data juga membantu bisnis untuk mengukur seberapa efektivitas nih kampanye marketing, terus menentukan strategi baru, dan melakukan perbaikan secara real time. Dengan pendekatan berbasis data, keputusan yang diambil tuh akan lebih akurat dan efisien. Okay, and that's the end of our session on the development of digital marketing in Indonesia. We have learning how technology, innovation, and customer behavior and shaping the future of digital marketing in our country. As digital era continues to grow, it is important for business and professionals to keep learning, adapting, and innovating digital strategies. Thank you so much for watching the session. Stay serious, keep innovating, and see you in the next video.